Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah jualan aku di kali ini adalah asinan buah. Dan asinan buah kali ini bukanlah resep pertama kali yang aku bikin. Ini tuh udah ketiga kalinya aku bikin, tapi nggak tahu kenapa aku tuh setiap jualan kepengen aja sambil ku videoin dan share resepnya lagi ke teman-teman. Barangkali di sini teman-teman ada yang belum pernah nonton video resep jualan aku yang asinan buah ini. Sekarang yuk kita buat lagi sama-sama. Dan asinan buahku itu nggak pernah pakai cuka, melainkan di sini aku benar-benar murni menggunakan buah lemon. Jadi supaya aman dimakan untuk bumil, busui, bahkan yang untuk penderita mah, aku tuh selalu menggunakan buah lemon ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, di sini aku udah siapin air mendidih. Langsung aja aku bakal rebus percabean. Dan wajib banget percabeannya ini kita mix. Pakai cabai merah besar, cabai keriting, dan juga cabai galak. Selanjutnya saat kita rebus jangan lupa dikasih garam supaya warnanya tetap stay merah cantik seperti ini. Fungsinya cabai ini direbus supaya nanti warnanya itu jadi merah merona, dibanding kalau langsung kita chopper atau langsung kita haluskan cabai mentah itu nanti untuk warnanya jauh berbeda. Jadi masukan dari aku, kalau teman-teman mau kepengen warnanya lebih merona, wajib banget direbus terlebih dahulu. Kalau dirasa cabenya udah empuk, langsung aja ini kita angkat dan ini bakal aku dinginkan terlebih dahulu. Sebenarnya bisa aja langsung di blender gitu ya, tapi khawatirnya yang ada blender kita malah rusak. Jadi kita harus eman-eman ya, disayang-sayang perabotan dapur kita ya teman-teman. Jadi biarkan cabenya itu biar hangat-hangat kuku dulu. Baru nanti kita haluskan. Nah, selagi nunggu cabenya itu dingin, di sini aku mau sambil cuci buahnya terlebih dahulu. Untuk buahnya ini sesuai selera masing-masing aja, tapi di sini untuk buahnya aku sediain timun, mangga muda, aku juga kasih bengkoang. Nah, ini untuk bengkoangnya aku sikat-sikat bagian kulitnya supaya nanti pas saat dikupas itu tidak kotor ke bagian buah dalamnya. Lanjut, ini juga untuk lemonnya aku cuci bersih dulu. Semisal teman-teman susah mendapatkan lemon, bisa dicampur dengan jeruk nipis. Tapi kalau kita pakai jeruk nipis nanti rasanya itu agak gimana ya, agak berbeda aja gitu teman-teman. Terus alangkah lebih enaknya lagi kalau semisal teman-teman di daerahnya itu mudah mendapatkan jeruk songkit, itu malah jauh lebih enak lagi kalau kita campur jeruk songkit. Tapi kalau teman-teman susah mendapatkan keduanya antara lemon atau jeruk songkit, teman-teman bisa diganti pakai cuka makan. Tapi kembali lagi ya, itu sesuai dengan selera masing-masing aja. Kalau kita kasih cuka makan yang pasti nanti kadar asamnya jauh lebih strong ya. Tapi itu menghemat budget pengeluaran untuk jualan kita. Oke, ini aku udah selesai semua cuci-cuci buahnya. Di sini nanasnya juga udah aku cuci bersih. Tips dari aku saat kita memilih nanas untuk bikin asinan ini, pilihlah nanas yang masih setengah muda. Jadi masih mengkel, jangan terlalu mateng. Kalau terlalu mateng nanti yang ada dia malah agak gimana ya kalau menurut aku. Kalau aku sih biasanya milihnya yang setengah mateng gitu untuk nanasnya. Karena kebanyakan kalau kita bikin asinan buah itu kan bahan-bahan buahnya itu yang masih setengah matang ya. Oke, sekarang kita langsung haluskan aja untuk percabaiannya. Ini cabenya mau aku blender aja biar dia teksturnya benar-benar halus, lalu aku tambah dengan air. Nah, untuk pemakaian air ini secukupnya aja sekiranya untuk bisa memperhalus cabenya. Lalu cabai halus ini kita masukin ke dalam air. Ini total airnya 4000 ml atau 4 liter air. Kita kasih garam 1 sendok makan, gula pasir 700 gram, dan juga di sini aku kasih terasi. Pemakaian terasi di sini aku kasih sebanyak 1 sendok teh terasi. Nah, untuk terasinya sendiri ini opsional aja. Tapi kalau resep aku selalu menggunakan terasi. Kenapa sih Mbak kok asinan pakai terasi? Supaya dia ada rasa gurihnya, ada rasa enaknya dari terasi itu. Ada juga sih yang bilang asinan bisa menggunakan ebi, tapi aku belum pernah coba. Jadi selama ini jualan aku selalu menggunakan terasi di kuah asinannya.
Oke, untuk kadar manis, asin, asamnya nanti teman-teman tinggal dikira-kira masing-masing aja karena selera orang itu berbeda-beda ya di lidahnya masing-masing. Nah, ini wajib dimasak sampai dia benar-benar mateng, sampai airnya benar-benar mendidih supaya tidak mengundang sakit perut ya teman-teman. Jadi kalau kita masak sampai mendidih kayak gini juga bisa bikin dia itu awet tahan lama di dalam kulkas, kurang lebih selama 4-5 hari di dalam kulkas. Oke, sambil nunggu kuahnya itu dingin atau hangat-hangat kuku kuah asinannya, sekarang aku mau lanjut untuk kupas-kupas buahannya. Untuk kupas-kupas timun aku biasanya seperti itu, jadi nanti untuk tampilannya jauh lebih menarik. Dan untuk bengkoangnya kita kupas seperti biasa aja, tapi kalau aku biasanya ngupas bengkoang itu agak tebal ya, jadi untuk serat luarnya itu dia kebuang gitu teman-teman. Lanjut untuk nanasnya di sini aku mau kupas aja, kita kupas nanas seperti biasanya aja. Dan jangan lupa untuk bagian mata hitamnya yang ada di nanas itu kita buang. Nah, kalau semisal teman-teman males untuk kupas-kupas nanas kayak gini, biasanya buah nanas itu udah ada yang dijual dalam bentuk sudah dikupas dan sudah dipotong-potong. Jadi supaya teman-teman mempersingkat waktu bisa membeli buah nanas yang udah siap pakai atau siap makan gitu. Oke, ini udah di 7 menit nih teman-teman. Gimana? Udah pada absen atau belum? Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar dan absen nomor berapa nih? Oke, kalau buah nanasnya udah dikupas, lanjut ini kita potong-potong aja. Kalau aku belah jadi 4, lalu potong kecil seperti ini. Dan tips dari aku, buah nanas ini alangkah baiknya kita rendam pakai air garam terlebih dahulu supaya menghilangkan kadar getahnya. Biasanya dia kan suka getir di lidah gitu ya teman-teman. Jadi salah satu untuk menghilangkan getirnya atau mengurangi, kita rendam dulu pakai air garam kurang lebih selama 5-10 menit, lalu setelah itu nanti kita cuci bersih dan tiriskan. Lanjut untuk timunnya ini aku potongnya seperti ini aja, seperti pada di video. Kalau teman-teman mau dipotong panjang, it's okay, silahkan, monggo silahkan ya. Nanti disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, kalau timunnya udah selesai seperti ini, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut aku mau potong-potong untuk bengkuangnya. Nah, untuk bengkuangnya sendiri kita potongnya sesuai selera masing-masing aja. Kalau aku biasanya aku potong kotak-kotak seperti ini, agak tipis tapi tidak terlalu tipis. Jadi kita potongnya sedang aja. Dan untuk isian asinan itu sesuai selera masing-masing ya. Bisa diisi juga pakai jambu juga bisa. Aku tuh sebenarnya kepengen pakai jambu juga, tapi pas aku muter-muter di setiap toko buah itu nggak ada yang jualan jambu. Jadi ya udah aku pakai sesuai yang aku dapat aja buahnya. Tapi menurut aku kalau asinan itu jangan sampai di skip yang namanya mangga muda. Karena emang enak banget ya teman-teman mangga muda itu. Dan aku potongnya seperti ini aja, kayak kita motong mangga kalau untuk dirujak. Kalau untuk mangganya pakai apa nih Mbak Nia? Apa aja mangga yang sekiranya enak untuk dibuat asinan. Nah, ini total pemakaian mangga aku pakai 2 kilo ya teman-teman. 2 kilo mangga di sini harganya Rp25.000. Oke, ini ada satu mangga yang warnanya itu agak kekuningan seperti ini, mau mateng tapi ini rasanya asem banget. Tapi nggak apa-apa, di sini aku masukin aja. Nah, niat hati aku tuh kepengen banget nyampurin pepaya muda teman-teman, yang mengkel gitu, tapi ternyata pas aku potong dia masih putih kayak gini. Ya udah jadinya nggak aku pakai, aku skip aja. Oke, ini dia 5 macam isian asinan aku yang udah siap kita bakal satuin atau kita campur dengan kuahnya. Nah, ini untuk salaknya sendiri tadi udah aku kupasin, udah aku bersihin juga bagian kulit arinya dan udah aku cuci bersih. Ya, jadi ini semua adalah isian untuk asinan buah. Lebih enak lagi kalau teman-teman bisa mendapatkan buah delima. Ini lebih enak lagi dikasih buah delima di bagian atasnya nanti saat kita plating. Oke, sekarang saatnya aku mau potong-potong dulu untuk buah lemonnya. Nah, berhubung buah lemon ini dia tuh udah matang sempurna semua, alias nggak ada yang keras sama sekali. Jadi aku tuh nggak butuh pencet-pencet dulu ya. Tapi kalau misal teman-teman buah lemonnya itu agak masih keras, teman-teman bisa agak ditekan-tekan aja pakai telapak tangan gitu ke meja. Jadi nanti supaya air lemon itu dia bisa keluar semua teman-teman. Nah, di sini aku untuk merasnya pakai bantuan alat peras jeruk gini aja supaya cepet ya teman-teman.
Kalau teman-teman punya jus lemon bisa langsung dituang aja, itu rasanya jauh lebih enak. Nah, kelebihan kita pakai jeruk lemon di asinan itu rasanya nanti jauh lebih enak dan jauh lebih sehat plus jauh lebih segar dibandingin kalau kita pakai cuka. Tapi kekurangannya mungkin harga jualnya nanti bisa jauh lebih mahal sedikit dibandingin kalau kita pakai cuka makan. Oke, selanjutnya ini bakal kita saring untuk kuah asinannya. Nah, fungsinya disaring ini supaya dia itu bening ya teman-teman. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga bakal aku kasih dari hasil blenderan bumbu ini ya, si sambelnya ini aku bakal campur lagi. Tapi nggak tahu kenapa ini wajib disaring terlebih dahulu teman-teman. Oke, ini sambil disaring jangan lupa ditekan-tekan juga sampai dia benar-benar kecampur semua nih ya air kuahnya. Jadi jangan sampai ada kuah-kuah yang kebuang karena sayang banget nih. Nah, untuk pemakaian gulanya sendiri teman-teman tinggal disesuaikan aja. Kalau kurang manis ya ditambah gula, kurang asin tambah garam gitu aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita bakal masukin untuk perasan jeruk lemonnya. Nah, ini aku masukin semua dan untuk pemakaian jeruk lemon itu aku pakai 1 kilo jeruk lemon. Nah, ini udah seger banget. Jangan lupa dites rasa, diicip dulu kurang apa. Karena ini kita untuk jualan, jadi bener-bener kita harus koreksi rasa. Jangankan untuk jualan, untuk makan pribadi pun kita wajib untuk tes rasa terlebih dahulu. Oke, kalau udah seperti ini lanjut kita masukin aja semua isian dari asinan buah ini. Jadi kita campurin jadi satu di sini. Kalau semisal teman-teman mau langsung ditata di dalam wadah baru disiram kuah juga nggak masalah. Tapi kalau aku biasanya sih aku campur langsung seperti ini semua ya teman-teman. Nah, supaya ada tekstur dari ulekan cabai gitu, biasanya aku suka kasih tambah ke kuahnya ini tuh bekas blenderan cabai itu teman-teman. Jadi kita pakainya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Jadi nggak usah semua kita masukin ya. Terus fungsinya apa Mbak? Tadi kok disaring? Aku juga nggak tahu karena aku juga terbiasa seperti ini teman-teman. Oke, ini dia asinannya udah jadi. Aduh, aku voice over sambil nelen ludah sendiri ngeliat asinan ini. Kalau udah kayak gini, langsung aja bakal kita bungkus atau kita masukin ke dalam wadah. Tips dari aku, kalau mau bikin asinan, semisal teman-teman mau dijual di hari Minggu, alangkah baiknya teman-teman bikinnya itu dari malam Minggu. Jadi ada jeda untuk kita nyimpan di dalam kulkas supaya kuahnya itu meresap ke dalam pori-pori buah. Jadi itu lebih enak dibandingin kalau kita bikin dadakan langsung kita jual, itu rasanya jauh berbeda. Jadi semisal teman-teman mau jualan, alangkah baiknya bikin 1 hari sebelumnya lalu disimpan di dalam kulkas. Kira-kira basi nggak Mbak? Enggak teman-teman, itu malah justru rasanya nanti jauh lebih ngena, jauh lebih nampol rasa asinannya. Oke, untuk pengemasannya kalau biasanya aku menggunakan plastik, kali ini aku pakai jar tabung kayak gini. Ini kemasannya 500 ml dan aku jual dengan harga Rp15.000. Karena kali ini asinannya bakal aku jual di tempat aku biasa olahraga, di tempat Ponfit. Jadi aku menggunakan wadah jar tabung seperti ini supaya lebih safety, lebih aman ya teman-teman, dan juga untuk penampilannya jauh lebih menarik dibandingkan kalau kita pakai plastik. Nah, untuk harganya teman-teman tinggal disesuaikan di daerah masing-masing aja. Kenapa aku jual ini di harga 15.000? Karena untuk 1 jar tabung ini aja harga per bijinya udah Rp3.500 ya. Jadi ini sih menurut aku ya worth it juga. Kenapa? Karena tempatnya ini nanti setelah digunakan masih bisa dicuci dan masih bisa kita pakai lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, dari satu resep yang aku bagikan ini aku bisa mendapatkan 20 porsi untuk asinan buahnya teman-teman. Nah, ini tinggal langsung kita tutup aja. Kebetulan ini tuh aku belinya di toko plastik langganan ya. Kalau semisal teman-teman mau beli jar tabung ini lebih baik beli secara online. Karena kemarin-kemarin itu aku sempet cek di Shopee, ternyata jar tabung ini kalau di online harganya 2.700 sampai 2.800. Jadi kalau untuk pedagang kayak aku atau kayak teman-teman semua, itu perbandingan harga 200 aja kita bisa jadi apa ya namanya, mikir-mikir lagi kan untuk beli bahan kayak gini ya, apalagi ini bedanya sampai Rp500 ya teman-teman. Jadi lebih baik nanti teman-teman belanja online aja untuk jar tabung seperti ini. Dan untuk link pembeliannya nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi.
Nah, untuk mempercantik seperti biasa di sini aku menggunakan stiker jualan aku. Kebetulan aku masih punya stok stiker yang panjang itu, tapi cuma sedikit, jadi udah kita habisin aja. Selebihnya aku kasih stiker jualan yang bulat biasa. Oke, ini udah jadi semua dan ini mau aku taruh dulu di dalam kulkas sampai dia ngeresap, sampai dia enak. Baru setelah itu nanti aku bawa ke tempat olahraga aku dan aku jual di sana. Dan alhamdulillah jualan aku laris manis habis semua, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga resep ini bermanfaat, bisa menghibur, dan bisa jadi ide jualan teman-teman semua ya. Aku akhiri dulu videoku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!